wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid, takmir musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tasyakuran perantau Korea Selatan dari Desa Wanajaya yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Wanajaya, Kabupaten Subang, hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beli kacang minumnya, beli kacang di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Subang, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Alhamdulillah, ini pengembaraan saya hari ke-12. Sudah 12 hari saya nggak pulang ke rumah. Sudah mengalahkan Bang Toyib, nggak pulang-pulang. Dari Jawa Timur lanjut Jakarta, kemudian ke Bali, balik Jakarta, lanjut Jawa Tengah, kemudian tadi pagi masih di Jakarta bersama Habib Lutfi, dan sore ini saya sowan Subang, baru nanti malam saya pulang ke Jogja. Di Jogja setengah hari, besoknya berangkat Jakarta lagi, kembali diundang Pak Presiden Jokowi. Ibu bapak yang saya muliakan, ini acaranya keren, syukuran karena perantau Wanajaya yang ada di Korea Selatan. Ibu bapak, Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang pembagian tugas antara Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali dalam rumah tangganya, ini perlu saya sampaikan sehingga nanti kalau toh ada perempuan bekerja, dia tetap tahu di mana posisinya. Karena hari ini banyak istri yang punya pendapatan itu akhirnya tidak mau diatur oleh suami, malah kadang-kadang ngatur suami. Betul Pak? Betul. Padahal bagaimanapun juga laki-laki adalah imam, perempuan adalah makmum. Imam itu ngatur, makmum itu diatur. Tapi sekarang di Subang banyak justru makmum ngatur imam. Maka kemudian nyuwun sewu, ini jadi masalah, jadi problem. Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW ngatur rumah tangga Sayyidina Ali?
Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatur rumah tangga Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, Siti Fatimah urusan di dalam rumah, Sayyidina Ali urusan di luar rumah. Itu berarti apa? Paling baik itu perempuan bekerjanya di dalam rumah, tugas pokoknya adalah rumah tangga, sementara suami tugasnya bekerja. Maka dulu, oh ini ada BTV, ini acara kita malam hari ini disiarkan dalam acara Jalan Dakwah Gus Miftah di BTV. Tepuk tangan untuk semuanya, untuk BTV. Ini acara Jalan Dakwah ini Pak, ini acara ngaji nomor 1 di televisi Indonesia. Alhamdulillah. Jadi kalau Anda belum sadar di sama TV, tolong bedak dan buburnya dibenarkan dulu. Kayak dari tadi ibu-ibu di belakang kameramen itu kipas-kipas, bukan karena takut panas, takut bedaknya luntur. Nah, maka dulu karena laki-laki itu kodratnya bekerja Pak, ketika saya menikah dengan istri, saya bilang, kamu sini apa Pak, yuk kita bertukar tulang. Bertukar tulang bagaimana Pak? Cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Wabarakatuh. Alhamdulillahil qaim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid, takmir musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tasyakuran perantau Korea Selatan dari Desa Wanajaya yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Wanajaya Kabupaten Subang, hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beli kacang minumnya, beli kacang di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Subang, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Alhamdulillah, ini pengembaraan saya hari ke-12. Sudah 12 hari saya nggak pulang ke rumah. Sudah mengalahkan Bang Toyib, nggak pulang-pulang. Dari Jawa Timur lanjut Jakarta, kemudian ke Bali, balik Jakarta, lanjut Jawa Tengah, kemudian tadi pagi masih di Jakarta bersama Habib Lutfi, dan sore ini saya sowan Subang, baru nanti malam saya pulang ke Jogja. Di Jogja setengah hari, besoknya berangkat Jakarta lagi.
kembali diundang Pak Presiden Jokowi. Ibu bapak yang saya muliakan, ini acaranya keren. Syukuran karena perantau Wanajaya yang ada di Korea Selatan. Ibu bapak, Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang pembagian tugas antara Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali dalam rumah tangganya, ini perlu saya sampaikan sehingga nanti kalau toh ada perempuan bekerja, dia tetap tahu di mana posisinya. Karena hari ini banyak istri yang punya pendapatan itu akhirnya tidak mau diatur oleh suami, malah kadang-kadang ngatur suami. Betul Pak? Betul. Padahal bagaimanapun juga laki-laki adalah imam, perempuan adalah makmum. Imam itu ngatur, makmum itu diatur. Tapi sekarang di Subang banyak justru makmum ngatur imam. Maka kemudian nyuwun sewu, ini jadi masalah, jadi problem. Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW ngatur rumah tangga Sayyidina Ali? Qadha Rasulullah SAW, beliau mengatur rumah tangga Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, Siti Fatimah urusan di dalam rumah, Sayyidina Ali urusan di luar rumah. Itu berarti apa? Paling baik itu perempuan bekerjanya di dalam rumah, tugas pokoknya adalah rumah tangga, sementara suami tugasnya bekerja. Maka dulu, oh ini ada BTV, ini acara kita malam hari ini disiarkan dalam acara Jalan Dakwah Gus Miftah di BTV. Tepuk tangan untuk semuanya, untuk BTV. Ini acara Jalan Dakwah ini Pak, ini acara ngaji nomor 1 di televisi Indonesia. Alhamdulillah. Jadi kalau Anda belum sadar disuntik sama TV, tolong bedah dan buburnya dibenarkan dulu. Kayak dari tadi ibu-ibu di belakang kameramen itu kipas-kipas, bukan karena takut panas, takut bedanya luntur. Nah, maka dulu karena laki-laki itu kodratnya bekerja Pak, ketika saya menikah dengan istri, saya bilang, kamu sini, apa Bah? Yuk kita bertukar tulang. Bertukar tulang bagaimana Bah? Cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Ada hadis bunyinya begini, perempuan yang paling baik itu adalah perempuan yang paling murah mas kawinnya. Pertanyaan saya, hadis itu yang seharusnya membaca laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan Bu? Perempuan. Jangan dibaca sama laki-laki. Kenapa dibaca perempuan? Supaya perempuan tidak minta mas kawin yang neko-neko, yang aneh-aneh. Kalau yang baca laki-laki bahaya, nanti bisa menjajah perempuan. Tuh dengerin, perempuan yang paling baik, yang paling murah mas kawinnya. Kalau ada cowok ngomong seperti itu, jelas gak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kiri. Tapi ada hadis kedua, Nabi Muhammad mas kawinnya 20 ekor unta kepada Siti Khadijah. Itu yang seharusnya membaca laki-laki apa perempuan? Laki-laki, supaya bisa bertanggung jawab. Tuh laki-laki dengerin, 20 ekor unta, maka nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Cewek itu paling benci dengan cowok otak kosong, omong kosong, dompet kosong. Makanya
Makanya ciri-ciri laki-laki yang tidak bertanggung jawab adalah laki-laki yang bisa beli rokok untuk dirinya tetapi tidak bisa beli skincare untuk istrinya. Bagaimanapun perempuan saya bela karena saya nggak suka dengan laki-laki. Yang jelas perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Wah. Itu artinya bagi laki-laki semakin banyak sajadah semakin baik. Betul Bu? Langsung bilang tidak. Maka buat saya kalau saya nasihat pernikahan saya bilang apa Bu? Perempuan yang baik itu adalah yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Wow. Kebetulan kalau saya di Jakarta itu terkenal sebagai ustadz penasihat pernikahan para artis. Jadi banyak artis yang menikah yang memberikan nasihat saya. Dulu Anang Asandi, Atta Aurel, Deddy Corbuzier, Sabrina, Via Valen, Yeni Inka. Terus kita lanjutkan. Kalau perempuan punya penghasilan sendiri Gus, Siti Khadijah Anda lihat Nabi Muhammad tahanus di Gua Hira. Mungkin Pak kalau kita ukur berapa kilo Mekah Gua Hira naik ke atas itu sekitar 20 kilo. Dulu naik ke bukitnya itu belum ada anak tangga. Sekarang kalau Anda naik Gua Hira itu sudah ada anak tangganya. Yang belum pernah berangkat ke Mekah ke Madinah, saya doakan mudah-mudahan malam ini segera dipanggil oleh Allah. Main amin aja, dengerin dulu. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Sudah siap Bu? Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Sekarang baru amin. Tapi kayaknya yang qabul yang pertama. Yang pengen saya ceritakan apa? Ketika Nabi tahanus karena kegalauan hatinya melihat kondisi kaumnya saat itu yang kita kenal dengan istilah jahiliyah, Nabi Muhammad bertawakur tahanus. Maka pakai kiai kita yang sepuh itu Pak, kalau punya masalah atau melihat keadaan di sekitarnya itu biasanya menepi, lihat sendiri. Makanya Pak Polisi kadang-kadang penting, kadang-kadang menyendiri, gak harus apa-apa di posting. Saya lama-lama kok mikir ya, mungkin lama-lama roket atlet itu nganggur Pak ya, gak punya pekerjaan. Karena semua amal kita tulis sendiri Pak. Traweh diposting, sedekah diposting, sholat diposting, tadarus Quran diposting, tahajud loh jam 3 malam masih sempat-sempatnya. Alhamdulillah habis tahajud rasanya adem. Ya Allah, apa-apa diposting. Makanya sekarang malaikat roket atlet sudah gak pernah mencatat amal kebaikan manusia Pak. Begitu besok di hari kiamat yaumul hisab, kita dihisab amal kita oleh Allah. Kita bangga malaikat munkar nakir gak punya catatan amal. Begitu munkar nakir datang langsung dia teriak, hei kamu buka HP-mu, mate Pak, isinya di situ semua. Nah, ini Siti Khadijah Bapak Ibu, ketika Nabi di atas gunung, di atas bukit bertahanus, Siti Khadijah masak sendiri, padahal dia seorang saudagar kaya. Dia bikin kopi sendiri, dia bikin masakan sendiri, kemudian dihantar sendiri kepada Nabi, jalan sendiri ke puncak bukit. Padahal Siti Khadijah itu saudagar kaya raya.
dia punya banyak pembantu, dia punya banyak budak, dia punya banyak orang yang membantu dia, tetapi urusan suami adalah urusan saya. Beda dengan ibu-ibu sekarang yang mulai punya usaha sendiri, apa-apa dipasrahkan kepada pembantu. Betul Pak? Makan suami pembantu, baju suami pembantu, kopi suami pembantu, anak masih mau nyusu sama ibunya, sekarang mohon maaf diberikan kepada pembantu pakai susu kaleng, susu sapi. Ibunya kemana? Senam santo doang. Sungguh terlalu, semuanya serba pembantu. Padahal istri yang baik itu suami belum minta, istri sudah nawari. Suami belum minta, istri sudah menawarkan diri. Suami belum minta sarapan, segera sarapi. Suami belum sholat, sekarang apa-apa membantu. Itulah alasan kenapa saya melarang istri saya bekerja. Cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Nah Bapak Ibu, kalau seandainya bekerja bagaimana? Enggak apa-apa. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa, barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, selama dia punya iman, falanahyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Ini artinya apa? Anda boleh bekerja laki-laki maupun perempuan, tapi ingat kamu harus punya iman. Artinya kalau punya iman, walaupun perempuan penghasilannya lebih banyak daripada laki-laki, dia tidak akan pernah menyepelekan laki-laki. Itulah alasan kenapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala supaya tidak nginjak-nginjak kepada laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan lebih suka disayangi dan dicintai. Maka kalau perempuan dikasih anggur sama apel, pasti milih apel, walaupun anggur lebih mahal dibandingkan apel. Kenapa? Karena perempuan lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Nggak bahaya tak? Sallu ala Nabi Muhammad. Laki-laki boleh bekerja, perempuan monggo, walaupun kewajiban itu ada pada suami. Maka yang memberikan nafkah lahir dan batin itu adalah suami. Maka ingat bapak laki-laki, waqul ya'malu, bekerjalah, fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat pekerjaanmu. Kehormatan seorang laki-laki itu bekerja. Wong lanang ning omah kok kluntang-kluntung, ingak-ingik, plongat, itak-itik. Laki-laki itu bekerja. Coba saya kasih contoh. Nabi Daud itu kaya apa miskin? Kaya, dia raja gimana? Bapaknya Sulaiman kaya. Tapi Nabi Daud itu nggak pernah makan uang kerajaan. Satu ketika dia duduk di depan masjid setelah sholat, dia mengatakan kepada orang miskin yang ada di sampingnya, miskinun yujalisu miskinan, orang miskin duduk dengan orang miskin. Kemudian si miskin bilang, Anda raja kaya raya, kenapa Anda mengatakan miskin? Karena saya nggak pernah makan uang kerajaan kecuali dengan menghasilkan karya saya sendiri. Maka wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam kana yakulu wa yasrabu bi amaliyati. Nabi Daud makan dan minum dengan menggunakan tangannya sendiri, tidak makan uang kerajaan. Sekarang mana ada Pak pejabat sudah punya jabatan,
nggak makan gaji, jarang Pak. Malah kadang-kadang yang bukan gajinya diembat, betul? Yang kadang-kadang uangnya rakyat justru dimakan, betul? Makanya saya bilang di mana-mana banyak jalan jelek di Indonesia, itu yang merusak jalan bukan mobil besar, bukan truk, bukan mobil box, tetapi yang merusak jalan di Indonesia adalah mobil mewah. Kenapa? Karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan malah dikorupsi pejabat untuk beli mobil mewah.
bekerjalah untuk duniamu karena ta'ishu abadan, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Maka sampai dibela-belain Pak kerja ke Korea Selatan, berarti orang Wanajaya pantang menyerah. Tepuk tangan dulu teman-teman kita Korea. Suaminya bekerja di Korea Selatan, istrinya bagaimana? Tolong istri yang ditinggalkan jaga kehormatan. Slepeu, jaga kehormatanmu Bu. Suaminya pergi, jangan pernah meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Istri saya itu mau jemput anaknya sekolah saja itu izin sama saya. Gak mungkin dia berani meninggalkan rumah tanpa seizin saya. Coba tak kasih contoh WA istri saya supaya awakmu percaya. Aja percaya kalau dokumen bujune bayar percaya apa mana ngomong dia. Contoh hari ini istri saya kan lagi bangun rumah untuk rumah tamu. Istri saya mau lihat rumah yang sedang dibangun, mau ngasih sedekah kepada tukang-tukangnya. Istri saya bilang apa? Abah, kulo nyukani pak tukang sembako yang di ember gitu. Izin. Kamu baca, istri saya di HP namanya siapa? Ibu negara. Oh, ayo kamu nulis istri kamu di HP kamu namanya siapa? Nah, coba lihat. Oh mana? Istriku satu, berarti dua istrimu. Ayo. Kamu siapa di HP istrinya, lihat. Sini lihat. Kalau nggak berani berarti kamu bohong. Ayo mana, buktikan sama aku. Wah, tulisannya di atas wifi. Miskin kuota, nyarinya wifi. Laki-laki itu kurang ajar Bu, baru menikah bidadariku. Wah, kamu berapa tahun menikah? 1,5 tahun sudah berganti istriku. Wah, ya Allah. 7 tahun menikah satpam, 10 tahun security, 15 tahun mak lampir, 20 tahun Israel. Laki-laki dilawan, tapi sekuat-kuatnya laki-laki ternyata kalah kuat sama perempuan. Karena perempuan itu jauh lebih kuat dibandingkan laki-laki. Sekuat-kuatnya laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Daerah ini kalau Bapak Wanajaya pengen tahu madu asli atau palsu, silakan tanya sama Gus Miftah. Madu taruh di atas meja, dikerubungi semut, palsu, berarti mengandung gula. Madu taruh botol, dikocak-kocak, goyang, palsu, berarti mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Orisinil. Segibuk cangkemen. Nah itu orang yang aku ngomong dibela-belain kerja sampai Korea itu kan dalam rangka apa? Dalam rangka walatan sana si baka minat dunia. Jangan lupakan duniamu. Jangan lupakan duniamu nih. Kerja. Makanya saya itu berusaha menginspirasi santri-santri. Ini kan dari santri nasional nih kemarin. Saya itu berusaha memberikan inspirasi kepada santri bahwa ternyata santri itu juga bisa jadi kiai keren. Kita itu punya banyak kiai keren Pak. Imam Malik itu kudanya 100. Jadi kalau dia mau ngaji itu milik kudanya lama Pak. Itu menunjukkan apa? Bahwa santri itu juga boleh kaya, kiai itu boleh kaya. Imam Abil Hasan As-Sadili itu kayanya minta ampun. Pernah beli kuda yang gubernur Mesir nggak kuat beli Pak, dibeli sama Imam Abil Hasan As-Sadili. Ternyata kebun anggurnya
duitnya banyak. Kalau pakai pakaian mahal, sepatunya mahal, celananya mahal, selendangnya mahal, kudanya mahal. Itu Imam Abil Hasan Asy'ari. Kenapa orang laki-laki bekerja itu menjadi penting? Coba Anda ketika melamar sama cewek, pertama kali yang ditanyakan, sholatnya apa pekerjaannya? Pekerjaannya. Mas, Dokmen, kamu ngelamar anak saya? Iya Bu. Pekerjaanmu apa? Pekerjaannya apa? Hari. Ingat Neng, orang bekerja tapi nggak punya istri, ibarat ngarit tapi nggak punya sapi. Dapat lah ya. Keren banget ya. Orang ngarit nggak punya istri, orang bekerja nggak punya istri, ibarat orang ngarit tapi nggak punya sapi. Siapa? Best food malam ini. Langsung nemu otak saya ngarit. Pantesan tanganmu kasar. Telur ngarit ya. Medus apa sapi? Oh dos. Makanya Dok punya prinsip tuku sate rosami weduse. Iya. Berarti kamu bekerjanya mencari jalan berlubang. Salah, lubang berjalan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia kita harus baik. Kendala perjuangan Nahdlatul Ulama itu ya dari dulu masalah fid dunya. Karena kita gak matang. Makanya harus bekerja. Boleh jadi polisi, boleh jadi tentara, boleh pegawai negeri, boleh macul, boleh ngaret kayak Dokmen, boleh. Kenapa harus punya istri? Supaya memotivasi ngaretnya lebih giat lagi. Kalau ngaret nggak pulang-pulang, kenapa? Karena nggak ada yang mengharapkan pulang, Pak. Saya kata waduh. Ya Allah, maafkan saya Dokmen. Nah, kalau kemudian sudah punya rezeki, coba kita lihat, kita minta sama Allah supaya rezeki itu berkah. Banyak orang yang pendapatannya berlebih tapi nggak ada bekasnya. Kenapa Pak? Karena nggak berkah. Tapi ada orang yang pendapatannya pas-pasan tapi hidupnya tenang, itu berkah. Persoalannya adalah banyak orang percaya gaji tapi nggak percaya rezeki. Padahal tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki.
bunga cantik di taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Semua tangan diangkat untuk Kanjeng Nabi. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalam bismillah wa billahi rasulillah wa mujahidin billah fi akhir fajri ya Allah, fi akhir fajri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli kacang dapat semangka. Mari ngaji dan bersolawat dari Subang untuk Indonesia, dari Subang untuk semua diangkat bareng-bareng. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalam bismillah wa billahi rasulillah wa bil mujahidin billah fi akhir fajri ya Allah, fi akhir fajri ya Allah. Warna Jaya Kerawan Gus Miftah, RW Dokmeng lumayan gagah. Ada gajah makannya roti, walaupun kakak nggak punya, walaupun kakak nggak punya istri. Maju maning, masak ngambek, kan orang itu saya ketemu. Dokmeng, maju dokmeng. Ada dokmeng pergi ke pasar. Sabar, sabar. Warna Jaya ngundang Gus Miftah, RW dokmeng lumayan gagah sombong. Anak gajah atus ning beli, najan gagah manu cine. Santai, biasanya orang itu kalau saya bully dua kemungkinan, sukses atau mati. Insya Allah cuma sukses, amin. Sukses bingkem ya. Meng, makasih Meng, sholawatnya Meng. Sekerajin sholawat Meng, mergo sholawat insya Allah untuk buju, amin. Al-barokah itu maknanya ziyadah. Nah, supaya ibu-ibu anaknya yang kerja di Korea atau suaminya yang kerja di Korea itu rezekinya berkah, tolong rezeki yang dikirim oleh anak atau suamimu ziyadatul khair, harus bertambah nilai kebaikannya. Malam hari ini ternyata bisa menggelar pengajian, berarti rezeki anak-anak Korea berkah, amin. Allahumma amin. Berkah nih, ziyadatul khair. Semakin banyak duit, semakin banyak sedekahnya, berarti rezekinya berkah. Tapi semakin banyak duit, semakin pelit, jelas rezekinya tidak berkah. Kalau ada pengajian seperti ini, tolong sibuk untuk memberi, jangan sibuk mencari. Memberi sedekah bukan mencari suguhan. Setuju? Kalau ada pengajian saya bisa nyumbang apa, bukan saya dapat apa.
Betul? Makanya ibu-ibu ini keren, kalau pengajian biasanya bawa tas. Saya pikir isinya duit untuk nyumbang, ternyata tidak, bawa tas untuk nyimpen makanan dan suguhan. Makanya perempuan biasanya tasnya besar-besar, betul Bu? Nyimpen badok kan? Karena orang Jawa kalau bikin pengajian, acaranya pasti dua. Acaranya pasti dua. Acara inti dan acara untuk. Dok memang untuk mesti Pak Nana. Nah, rezeki itu berkah. Yang pertama ciri-cirinya, harta berkah mampu mengantarkan pemiliknya menjadi semakin bertakwa kepada Allah. Semakin banyak duit semakin takut sama Allah, maka semakin banyak memberi, semakin banyak sedekah. Itu berarti rezekimu barokah. Kemudian yang kedua, rezeki yang berkah itu apa? Memberikan rasa nyaman dan tentram kepada pemiliknya. Makanya maling itu hidupnya gak pernah tentram, karena uangnya tidak berkah karena hasil maling. Makanya kadang-kadang Pak, tukang tandur duitnya gak seberapa tapi hidupnya ayem. Kebahagiaan orang kota itu Bu, itu tipu-tipu. Kelihatannya mobilnya mewah, nongkrong di hotel mewah, tapi mohon maaf, SK-nya di bank, BPKB-nya masih angsuran, sertifikat tanahnya di bank, semuanya serba utang. Sementara orang desa itu kadang-kadang mohon maaf, hidupnya pas-pasan, makan pakai sambal, motornya cuma satu, tapi sapinya lemu-lemu, sawahnya amba-amba, sertifikatnya di rumah, membuat hati kita ayem. Berarti hidupmu berkah. Amin. Bagaimana hidupmu tidak berkah? Jam 11 malam pengajian duduk apa adanya, lesen, bahkan banyak yang tidak pakai tikar. Yang nggak pakai tikar saya doakan pulang pengajian insya Allah little body siri tiga telepon berdiri, tapi nyaman Pak. Ini kalau orang-orang kota yang SK-nya di bank nggak mau duduk kayak gini, gengsi, betul Bu? Kalau orang desa itu banyak yang kalau orang desa itu banyak yang sumaker, sugih macak kiri, tanahnya bapak tapi kelihatannya kayak orang miskin. Tapi kalau orang kota Pak, itu banyak yang kermasu, kere, macak, sugih. Jadi polisi, jadi tentara boleh kaya, tapi ingat jangan pamer. Kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi nggak boleh dipamerkan. Wah. Yang pamer celana dalam cuma satu, Superman. Makanya Superman itu pakai sempak di luar. Lebih blok lagi badannya besar, bajunya es. Badannya besar, bajunya es. Pakai sempak di luar. Kayak Dokmen. Dokmen tahu kenapa Superman kalau terbang tangannya begini, Meng? Yang satu di depan, yang satu di belakang. Ternyata kenapa terbangnya nggak begini tapi begini? Karena yang satu megangi celana dalam, khawatir jatuh, batuk maning. Insyaallah. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri harta yang berkah itu apa? Harta yang berkah dapat mendatangkan amal kebaikan dan menjadi jalan bagi pemiliknya untuk berbuat kebaikan. Maka Allah sampaikan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Makanlah yang halal dan bekerjalah yang baik, jangan yang haram. Karena perintahnya itu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makan yang halal dan baik. Tegan Gus tapi maling itu halal tapi tidak baik. Babi Gus tapi menyembelihnya pakai bismillah, cangkem. Kayak tiktokers itu Pak, makan babi pakai bismillah, langsung saya komentar viral, lapor ke polisi, masuk penjara. Kayak menghina Islam. Ada babi kriuk, tes dulu bismillahirrahmanirrahim, itu menistakan agama. Kamu makan babi itu urusan kamu, tapi kalau kamu pakai bismillah berarti menghina Islam. Itu Pak. Anda makan haram saya nggak bisa melarang kecuali saya tahu. Tapi kalau Anda menggunakan bismillah itu jelas penistaan terhadap agama.
Kemudian yang keempat, rezeki yang berkah akan membuat pemiliknya semakin bersyukur kepada Allah. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Semua yang hadir mudah-mudahan rezekinya diberkahkan oleh Allah. Maka malam hari yang datang, yang sakit seperti saya disembuhkan, amin. Yang sedih disenangkan, yang susah dibahagiakan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Dan yang aminnya paling banter adalah dokmen. Sudah jam 1, aku udah capek, udah sakit banget. Sudah capek dirampok dokmen. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun, teman-teman Korea matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.